Dos, yakin dos. Iya. Dik, apa dos? Itu yang di dalam mimpimu? Iya, makhluk ini yang ada di dalam mimpiku. Assalamualaikum. Oh ya benar. Saya datang ke tempat ini karena jenengan datang di dalam mimpi saya. Benar. Apakah ada sesuatu hal yang ingin dilakukan kepada saya? Oh, baiklah, monggo. Silakan pilih salah satu raga dari teman saya agar kita bisa berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eyang. Ada maksud apa sampai Eyang datang di dalam mimpi saya? Sebelumnya, saya berterima kasih kepadamu. Kau sudah memenuhi panggilanku. Dan saya meminta maaf karena memanggilmu melewati mimpi. Mungkin itu kurang sopan, tetapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk memanggilmu ke sini. Tidak apa-apa, Eyang. Alhamdulillah, jika memang ada sesuatu hal yang mungkin itu penting, apakah bisa saya mengetahuinya, Yang? Saya menyuruhmu datang kemari. Saya akan memberikan pelajaran untukmu. Duduklah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian, Ya, Yang. kalian bukanlah bagian dari tugas saya. Tinggalkan teman kalian dan tunggulah di sana. Oh, Yang. Gih. Kalian akan mendapatkan bagian masing-masing. Yang. Siap. Sebelumnya mohon maaf, Eyang. Bolehkah dan berkenankah saya mengetahui nama Eyang? Nama saya Wirakendra. Adanya saya di sini, saya akan mengajarkan agar kau bisa mengendalikan amarah, ego, dan cinta. Tinggal ya. Iya, ya. Satu cek. Permisi, Yang. Ya, agar kau bisa menyatu dan memahami bagian terkecil
dari dirimu. Nggih, Yang. Ketahuilah, sesungguhnya kau hidup di dunia bayang-bayang. Segala hal yang kau lihat adalah cermin dari bagianmu sendiri. Perang, kemarahan, kemenangan, dan kehormatan. Semua itu hanyalah ilusi yang engkau puja. Tapi ketahuilah, sejatinya engkau hanya peziarah di dunia yang fana. Baiklah, Yang. Terima kasih banyak. Jika memang Eyang mau mengajari saya agar saya bisa mengendalikan amarah, lalu bagaimana cara saya memulai itu semuanya, Yang? Anak muda, sebelum kita mulai, saya harap kau harus bisa menemukan terlebih dahulu sesuatu yang sudah kau tinggalkan. Yang sudah saya tinggalkan. Ya, sesuatu yang sudah kau tinggalkan sejak kau mengira kekuatanmu lebih besar dari pengetahuanmu. Lihatlah, lihatlah. Subhanallah. Cahaya itu seperti lorong, Yang. Ya, kau tidak salah melihat, anak muda. Cahaya ini memang sebuah lorong. Sekarang, pusatkan semua kesadaranmu di dalam hatimu. Fokuslah. Suatu hal yang sudah saya tinggal. Masuklah. Masuklah ke dalam cahaya ini. Dan kau akan memahami bahwa tubuh manusia itu bukan sekedar daging dan tulang, tetapi juga adalah jagat besar, jagat alit, dan jagat agung bersatu dalam wadah. Itulah dirimu. Di mana saya? Tubuh manusia adalah cermin dari semesta. Mungkin kau berpikir semesta di luar sana besar, tetapi ketahuilah, kau sudah keliru.
Asalkan engkau tahu, anak muda, semesta yang lebih agung justru berada di dalam dirimu sendiri. Langit yang begitu indah, bintang yang begitu dekat, gunung-gunung yang bercahaya, air dan api yang mengalir secara bersamaan. Bahkan ada kehidupan di sini. Ya, kau tidak salah melihat. Engkau luar biasa. Subhanallah. Jadi ini adalah diri saya, Maguro. Ya, itulah yang sedang kau saksikan adalah dirimu sendiri. Kau adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah bagian dari dirimu. Lalu, kenapa di hadapan saya melihat ada 5 gerbang yang begitu megah? Gerbang apakah itu, Maguro? Gerbang itu, kau harus melewati kelima gerbang itu. Karena asal engkau tahu, anak muda, di setiap gerbang adalah pintu pengetahuan. Yang kau lihat, gerbang yang pertama adalah gerbang rasa. Lalu yang kau lihat yang kedua adalah gerbang bayu. Dan yang ketiga itu adalah gerbang sabda. Keempat, itu adalah gerbang cipta. Dan yang terakhir, gerbang yang kelima adalah nur cahaya. Sekarang berjalanlah, masuklah ke gerbang yang pertama terlebih dahulu, yaitu gerbang rasa. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Yang Matri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang Matri. Bagaimana? Subhanallah. Saya masih bisa bertemu dengan Yang Matri. Astagfirullah. Bajingan kau, Yang Manuta. Kenapa kau muncul di hadapanku? Semua ini adalah ulahmu. Dewi Manuta sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Kau jangan merebutnya. Lebih baik kau pergi dari hadapanku. Karendra. Tuan. Anak muda, dengarkan saya.
Dengarkan saya, anak muda. Janganlah kau memikirkan rasa. Rasakan saja. Karena rasa adalah pintu pertama menuju pengenalan diri. Nyun. Rasakan saja, anak muda. Nyun. Kendalikan, sadari, Kontrol. itu adalah dirimu sendiri. Kendalikan. Mereka semua sudahlah mati. Mereka semua sudahlah tiada. Saya harus bisa merawan amarah ini. Memang benar, di pintu rasa, semua kenangan, semua kejadian yang sudah pernah kau alami, yang sudah pernah kau rasakan, akan diperlihatkan kembali. Tetapi bukan berarti kau harus kembali kepada masa lalu itu. Yang harus kau lakukan, rasakanlah, kendalikan. Itu sebagai pengenalan dirimu. Baiklah, Magoro. Saya berhasil merasakan semua rasa amarah, semua rasa cinta, semua rasa kasih itu masuk di dalam diriku dan menusuk batinku. Dan sekarang saya jauh lebih tenang. Ya, perhatikan apa yang saya ucapkan. Pengalaman yang sudah pernah terjadi di dalam hidupmu adalah guru terbaik untuk kau menghadapi sesuatu di masa depan, anak muda. Maka rasakan, maknai apa saja yang sudah terjadi di masa lalumu. Apakah sekarang kau sudah mulai merasa tenang? Ya, sekarang saya merasakan lebih baik dan lebih nyaman. Rasa rindu terhadap Eyang Madri dan Eyang Karendra. Namun di saat itu juga rasa amarah menyelimuti. Benar sekali. Rasa amarah yang begitu mendalam terhadap Mayang Manuta yang datang dan menanyakan Dewi Manuta yang sudah saya anggap menjadi putri saya sendiri. Ingin merebutnya. Rasa ketakutan yang datang ketika Nyunyun datang di hadapan saya. Karena yang berulang kali telah menyakiti saya.
Sekarang saya jauh lebih tenang dan berhasil melawan amarah dan ketakutan dan juga rasa rindu ataupun rasa cinta itu. Lalu, apakah engkau siap, anak muda, untuk memasuki gerbang berikutnya? Gerbang kedua, yaitu gerbang Bayu. Baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan dan melangkah ke gerbang yang kedua. Langkahkan kakimu dengan penuh dengan ketegasan, penuh Baiklah, dengan kemantapan. saya akan melanjutkannya, Mbak Guru. Silahkan. Airnya begitu besar. Tenanglah. Kau harus mengatur nafasmu. Kau harus mengharmoniskan tubuh dan gerak semesta. Harmoniskan tubuh dan gerak semesta. Selaraskan nafas dan gerak tubuhmu dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh semesta. Ingat, kau adalah bagian dari semesta itu. Rasakan setiap hembusan nafas. Ketika kau sudah bisa mengatur nafasmu, ketika engkau bisa mengharmoniskan dan menyelaraskan gerak tubuhmu dengan panduan dari alam semesta, maka kau akan bisa melewati gerbang Bayu ini. Jadi yang dimaksud gerbang Bayu adalah gerbang angin, yang dimana angin hembusan semesta ini, jika kita bisa mengendalikan dan menyelaraskannya dengan alam semesta, baiklah Maguro. Sekarang saya sudah paham. Bayu bukan sekedar angin. Bayu menyangkut apa yang diselaraskan oleh hembusan nafas yang ada di dalam diri kita dan diselaraskan dengan petunjuk dari alam semesta. Ya, kau sudah melewati gerbang pertama, yaitu gerbang rasa. Kau sudah bisa merasakan apa yang terjadi
di gerbang yang pertama. Lalu perjalananmu berlanjut di gerbang kedua, yaitu gerbang Bayu. Kau sudah bisa mengatur nafas, mengharmoniskan, dan menyelaraskan gerak tubuhmu dengan panduan dari alam semesta ini. Apakah benar seperti ini, Maguro? Ya, Dengan kita mengikuti arah gerak angin yang ada di sekeliling kita, ini bisa menjadi kekuatan yang bisa kita gunakan juga. ya, di pintu Bayu. Nantinya, ketika kau menjalani kehidupan seperti biasa, kau dapat mempergunakan ini untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penuh dengan tantangan, sesuatu yang mungkin membawamu dalam kemenangan. Kendalikan dan ingatlah kembali, kau adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah bagian dari dirimu sendiri. Apakah kau sudah bisa merasakan itu? Alhamdulillah, Maguro. Apakah kau sudah siap untuk melakukan perjalanan berikutnya menuju ke gerbang ketiga, yaitu gerbang Sabda? Baiklah, saya siap untuk melanjutkan perjalanan saya untuk ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang Sabda. Langkahkan kakimu satu langkah ke depan. Mulailah perjalananmu dengan melangkahkan kaki kananmu terlebih dahulu dan ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ayo. Oh, jangan kau menggunjing saya, bangsat. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Saya tidak melakukan itu. Kendalikan dirimu. Ingatlah apa yang sudah kau lalui di gerbang rasa dan di gerbang batin. Dengarkan. Sabda bisa membangun, tapi bisa juga menghancurkan. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan. Kau harus memilih. Anak muda, mulai dari sini kau harus
memilih sabda yang sejati. Dari gerbang pertama hingga gerbang ketiga yang sedang kau lalui ini, semua berkesinambungan. Gunakan pengalamanmu di gerbang yang pertama dan di gerbang yang kedua. Di gerbang sabda ini bisa menjadi pelajaran bahwasanya ketika kau menjalani kehidupan yang sebenarnya, kau bisa memilih sabda apa yang nantinya engkau ucapkan. Ingatlah, kau harus tetap dalam pendirian. Astagfirullah. Sabda yang sejati. Astagfirullahaladzim. 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 Sekarang sudah sedikit paham, Mbak Guru, bahwasanya ucapan baik, kata-kata yang baik akan begitu cepat hilang dan tergantikan hanya dengan satu kata yang buruk untuk kita. Memang kata-kata itu sangat menyakitkan. Ya, itulah yang terjadi pada kenyataan kehidupan manusia. Saya merasakan 100 kata, 1000 kata, bahkan jutaan kata itu menusuk di telinga saya yang membuat rasa amarah, rasa benci itu tumbuh. Dan saya sadar, semakin saya mengikuti kata-kata yang menusuk, maka itu akan menghancurkan diri saya. Terima kasih banyak, Maha Guru. Apakah engkau sudah tenang sehingga kau bisa melanjutkan perjalanan di gerbang yang keempat, yaitu gerbang cipta?
Baiklah. Saya sudah mengerti, Mak Guru. Saya sudah siap melakukan perjalanan untuk menuju ke gerbang selanjutnya. Ya, tapi saya akan mengingatkan, kau harus tetap melihat di sekeliling. Jangan hanya kau terpaku apa yang ada di dalam gerbang-gerbang itu. Karena semesta bisa engkau lihat dari sudut pandang manapun. Dan jangan kau terpaku pada hanya satu sudut pandangmu saja. Sekarang kau sudah berada di depan gerbang yang keempat, yaitu gerbang cipta. Masuklah ke dalam. Baiklah, Mak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rumah yang begitu megah. Wanita yang begitu cantik. Subhanallah. Emas yang begitu banyak. Kedudukan. Anak muda, apakah semua ciptaan yang ada di hadapanmu ini membawa engkau lebih dekat kepada kebenaran, atau justru semua ciptaan yang kau lihat hanya menjebakmu dalam keinginan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu semua hanyalah sebuah titipan. Astagfirullah. Benar. Yang dimaksud titipan bukan hanya